Teman-teman, kalau kita perhatikan, di Indonesia ada satu kebiasaan yang sangat unik. Seseorang yang sudah pulang dari tanah suci biasanya akan dipanggil dengan sebutan haji untuk laki-laki atau hajah untuk perempuan. Misalnya, nama seseorang yang awalnya Ahmad, setelah pulang haji sering dipanggil menjadi Haji Ahmad. Tapi pernahkah kalian bertanya, kenapa hanya di Indonesia gelar haji begitu populer? Dan benarkah gelar haji yang kita kenal sekarang sebenarnya berasal dari masa penjajahan Belanda? Nah, ternyata jawabannya cukup menarik. Secara bahasa, kata haji berasal dari bahasa Arab aj, yang berarti berziarah atau mengunjungi Baitullah di Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun, di negara-negara Arab sendiri, orang yang sudah berhaji biasanya tidak selalu menambahkan gelar haji di depan namanya seperti yang umum terjadi di Indonesia. Sejarah mencatat bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka, perjalanan haji merupakan perjalanan yang sangat berat dan berbahaya. Jamaah harus menempuh perjalanan berbulan-bulan menggunakan kapal laut. Banyak yang menghadapi badai, penyakit, bahkan ada yang tidak pernah kembali ke tanah air. Karena itu, orang yang berhasil pergi dan pulang dari Makkah dianggap memiliki kehormatan yang tinggi di masyarakat. Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda mulai merasa khawatir terhadap para jamaah haji yang pulang dari Makkah. Saat berada di Timur Tengah, banyak jamaah Nusantara tidak hanya beribadah, tetapi juga belajar agama dan berinteraksi dengan ulama serta gerakan-gerakan Islam dari berbagai negara. Belanda takut karena banyak tokoh yang baru pulang dari haji kemudian menjadi pemimpin masyarakat dan mulai menumbuhkan semangat perlawanan terhadap penjajahan. Beberapa tokoh besar Indonesia bahkan pernah menunaikan ibadah haji dan menjadi tokoh pergerakan Islam yang berpengaruh. Seperti Ahmad Dahlan, Hashim Asy'ari, Saman Hudi, dan Hosea Cokro Aminoto. Karena itulah pemerintah kolonial mulai membuat berbagai aturan untuk mengawasi jamaah haji. Menurut sejumlah sejarawan, sejak awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda menyematkan atau mencatat status haji pada nama orang-orang yang telah kembali dari Makkah. Tujuannya bukan sebagai penghormatan, melainkan sebagai tanda identifikasi agar lebih mudah diawasi oleh pemerintah kolonial. Mereka khawatir para haji membawa gagasan persatuan umat Islam dan semangat anti-kolonialisme. Jawabannya, ya dan tidak. Tidak. Karena sebutan haji sendiri sudah dikenal jauh sebelum Belanda datang. Masyarakat Nusantara telah lama menghormati orang yang berhasil menunaikan ibadah haji. Bahkan di beberapa daerah, gelar atau sebutan khusus untuk orang yang pulang dari Makkah sudah ada sejak masa Kesultanan Islam. Namun ya, karena penggunaan gelar haji secara resmi dan luas sebagai penanda di depan nama, memang diperkuat pada masa pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan pengawasan politik. Yang menarik, setelah Indonesia merdeka, masyarakat justru mempertahankan tradisi tersebut. Tetapi, maknanya berubah. Jika dulu digunakan penjajah sebagai alat pengawasan, kini gelar haji lebih dipandang sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang telah menyelesaikan salah satu rukun Islam. Jadi teman-teman, setiap kali kita mendengar seseorang dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, ternyata di balik panggilan sederhana itu tersimpan sejarah panjang.
Mulai dari perjalanan berbulan-bulan menuju Makkah, perjuangan umat Islam Nusantara, hingga strategi pengawasan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sebuah gelar yang dahulu digunakan untuk menandai orang-orang yang dianggap berbahaya oleh penjajah, kini justru menjadi simbol kehormatan dan kebanggaan bagi banyak umat Islam di Indonesia. Menurut kalian, apakah gelar haji sebaiknya tetap dicantumkan di depan nama seperti sekarang, atau cukup menjadi bagian dari pengalaman ibadah pribadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan kembali di konten selanjutnya.